teman-teman, tadi saya habis main pingpong di Kelapa Gading, diajak sama Kok Minghao. Kok Minghao ini atau Pak Wisto Bagio ya. Ini mantan pelatih saya di Indosemen dulu. Pada tahun berapa Kok Minghao? 1997 2000. Ya, tahun 97 sampai 2000 saya ada di Indosemen. Dulu Kok Minghao yang melatih saya di Indosemen ya, di klub Indosemen. Apa kabar Kok Minghao? Baik, very good, Ya. luar biasa. Kamu juga luar biasa, David. Jadi gimana Kok Minghao waktu awal-awal saya di Indosemen dulu? Cerita lagi gimana? Ya, kita flashback ya. Flashback. Bagaimana waktu itu tahun 97 era daripada Silatama bubar ya. Klub-klub sudah nggak ada ya. Waktu itu ya? Iya, kira-kira begitu kan ya. Silatama lagi nggak ada lah. Iya, udah nggak ada, klub banyak yang bubar dan kebetulan PTM 3 Roda pada saat itu menarik pemain-pemain yang berbakat termasuk David Jacob. Ya. Tahun 97, 95 sudah merekrut beberapa orang dan David Jacob ini masuk ke kita bergabung tahun 97 dan semangat David Jacob ini yang luar biasa walaupun dia punya handicap, tapi sejak 97 dia masuk 3 roda kayaknya tidak ada sesuatu yang bisa menyetop dia nih, prestasinya nih luar biasa. 97 masuk, 99 dia juara 3 nasional di umum ya. Ya, Kejurnas. 99 dan 2000 dia juara 1 nasional umum. Ya. Bener kan? Ya, di Kediri waktu itu. Kediri kan? Markas harimau itu. Yuk taklukan. Nah, ini bener nih namanya David. David mengalahkan Goliat, yaitu. Dulu boys. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa saya tuh waktu junior sih memang pernah jadi timnas ya, cuman pas masuk ke senior itu ya agak stuck juga ya, agak stuck prestasinya. Setelah saya masuk di Indosemen itu saya bisa masuk tim nasional dan juara nasional itu pada saat saya di klub Indosemen pada saat itu. PTM 3 Roda Indosemen. Jadi saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kok Minghao, juga ada Pak Ridwan dulu. Pak Ridwan pengurusnya. Pak Ridwan pengurus dan juga kepada PTM Indosemen karena saya sudah dibina dikasih kesempatan untuk masuk di Indosemen. Dan juga saya mau cerita waktu awal-awal saya main para ya, setelah saya selesai tim nasional, saya kan 2010 tuh ikut para. Nah itu banyak, waktu saya keluar itu kan pada saat itu kita masih harus cari sponsor sendiri ya, cari sponsor sendiri untuk ikut open turnamen para. Karena dengan target 2012 bisa lolos Paralimpik, itu Indosemen juga yang banyak mendukung di beberapa event Open Pro Tour para table tennis itu. Jadi saya terima kasih pada Kok Minghao dan juga PTM Indosemen yang sudah mendukung saya selama ini. Ya karena kita percaya you akan berhasil. Amin. Dan juga Kok Minghao waktu Paralimpik di London, Kok Minghao ikut nonton. Kok Minghao ikut nonton dan menyaksikan sejarah pertama kali Indonesia mendapat medali di Paralimpik waktu itu 2012 di London. Luar biasa David bisa dapat nomor 3 ya. Paralimpik pertama kali. Sebenarnya waktu Longgiang itu juga ada kesempatan sih ya, cuman memang kurang tenang sedikit. Untungnya masih puji Tuhan bisa dapat medali perunggu di Paralimpik. Dan terus David berkibar terus, tidak tertahankan di Paralimpik, para game semuanya disikat habis. Terakhir Asian Para Games nomor 1. David mengejar cita-citanya lagi untuk masuk di Paralimpik tahun ini mestinya, tapi diundur karena pandemi 2021 di Jepang ya, di Tokyo tetap. Tokyo. Udah lolos sih, udah lolos ya. Udah lolos, tinggal ya persiapannya aja nih. Jadi gini Kok Minghao, singkat aja, apa nih masukan Kok Minghao buat saya ke depannya? Nah, sekarang kan umur saya udah 43 nih. Ya, 43. Ya. Jadi dengan usia segitu untuk nambah speed kira-kira gimana? Ya paling saya sih ya maintain saja sih ya. Fisik tetap di maintain.
Cuman saya lebih ke perubahan-perubahan taktik strategi main yang lebih variatif aja kalau main ya. Taktik strategi yang mau di Cuman kadang-kadang saya kalau kena bola udah speed gitu kan suka ada kadang ketinggalan gitu lah. Nah, berarti kan harus meningkatkan speed. Ya. Kira-kira mau latihan apa untuk meningkatin speed? Speed ya paling biasanya bola banyak ya, tetap Bola banyak dengan apa? Ya biasa ada temen yang ngasih sih di pelatih. Supaya bisa lebih cepat. Supaya bisa lebih cepat ya terus ini aja, lebih bola banyak terus tetap main sama pemain-pemain muda ya. Kalau saya tetap Pemain muda yang Oke. jadi saya tetap ikutin pertandingan di Indonesia aja sih, pokoknya tetap pertandingan di Indonesia yang umum tuh tetap diikutin. Jadi kita ngelawan pemain muda kan, mereka kan cepat-cepatnya, jadi tetap bisa maintain speednya di situ. Maintain speed satu. Yang kedua supaya bisa nutupin meja gimana? Harus di depan ya. Di depan. Main di depan, jangan banyak mundur ya. Jangan banyak mundur, main di depan. Ya. Formasi kaki, footwork yang mesti kira-kira dibetulin atau disempurnakan yang mana ya? Nah itu dia tuh, saya kadang-kadang kakinya masih suka kan karena saya ada handicap ini kan, kadang-kadang suka dari forehand ke backhand itu yang agak suka lambat gitu coming out itu yang Nah, harus itu kendalanya di mana? Ya karena keseimbangan sih, balancing itu sih. Nah, supaya keseimbangan kuat, kira-kira bidang mana yang dikuatkan? Ya kaki sama pinggang mungkin ya. Nah, latihan kaki sama pinggang. Ya. Latihan apa yang bisa nguatin kaki sama pinggang? Kaki paling kalau saya selama ini ya lari sprint, terus koordinasi kaki. Nah, koordinasi kaki. Sekarang koordinasi kaki itu yang paling efisien yang kayak gimana? Yang sekarang you lakukan ini kira-kira sudah efisien belum? Apa bisa ditingkatkan efisiensi? Cara gerak perpindahan kakinya, footworknya ini. Kalau untuk mungkin lawan yang speednya sama dengan saya atau di bawah saya sih, saya masih bisa ini sih. Iya kan, bisa antisipasi bolanya lebih cepat. Iya, kan? Nah, kalau dengan bola yang lebih cepat, antisipasinya gimana? Nah, itu dia. Visual perception, meningkatkan visual perceptionnya gimana caranya? Ya itu yang saya maksudnya harus dilatih lagi ya. Gimana coba? Coba you pikir dulu, latihan apa yang bisa meningkatkan you punya speed dengan cara visual perception. Dengan visual. Latihan apa ya? Nah, coba. Ya selama ini kan kalau latihan ya program aja sih, program. Kalau bola manusia itu kecepatannya berapa? Waduh. Tahu saya. Yang bisa lebih cepat pakai apa? Robot kali ya. Robot ya. Robot. Mungkin bisa bantu. Ya jadi sekali-sekali ya. Mungkin ada latihan sama robot juga yang speed gitu ya. Yang speed. Dengan apa? Dengan apa? Speed dengan maksudnya juga kualitas yang bagus gitu loh. Kualitas yang bagus. Ya, jadi kadang ada yang speed aja tapi kan cuman kayak ngasih ini kan biasa iya. kan. Ya, jadi saya harus itulah. Tapi masih bisa kok Mihal ya di usia segini. Masih bisa. Semua kan terus. tergantung apa? Tergantung di pikiran ya, mindset. Jadi bisa nggak ya kira-kira rubah gerakan supaya lebih efisien? Coba apa kira-kira yang mesti dirubah? Nggak perlu banyak, apa coba sedikit aja, tapi bisa lebih efisien gerakannya. Dan bisa nutupin meja yang seperti you bilang tadi. Ya, ya mungkin kan kalau masih harus mainin pinggang gininya sih. Ya memang masih banyak sih, maksudnya PR-PR yang harus. Yakin nggak masih bisa rubah, kejar? Bisa sih Kang Mihal. Yakin nggak? Yakin. Tos dulu. Yakin. Pokoknya Kang Mihal doain aja lah, biar terus semangat. Yang pasti semangat, terus semangat. Sekarang pingpong tuh paling penting apa? Speed and power. Power tuh dari mana aja? Pingpong. Power, kalau saya pribadi ya, kalau kaki saya kuat, terus kuda-kuda bagus. Kalau tangan kan maksudnya udah ikutin aja sih. Jadi mesti seimbang kan antara kaki, pinggang, dan tangan? Ya harus seimbang. Berarti semuanya harus dilatih ya? Iya.
Kan pertanyaannya, pingpong ini kalau menurut lari ya, lari jarak pendek apa lari jarak panjang? Pendek. Permainnya berapa jam kan? Pendek. Sekarang pendek sekali loh, main pingpong tuh. Ya. 10 menit, 15 menit selesai. Ya, karena apalagi game 11 kan. Dia paling kan lari 1.500, 1.800 meter kan? Betul. Ya. Berarti kan lu mesti paling kuatin apa? Ya sprint itu ya. Kaki ya. Kuda-kuda harus kuat terus. Kuda-kuda, tapi mesti seimbang, bukan kuda kaki. Tapi yang tadi bilang pinggang, tangan harus seimbang. Iya. Jadi gerakannya benar-benar bisa tarik ini kayak kita tumbuh ya, badan kan nggak tumbuh kaki doang atau pinggang doang, tangan doang, semuanya tumbuh. Yeah. Itu supaya bisa maksimal aren bola ke depan. Yeah. Kita mesti aren bola ke depan kan. Nah itu mesti gerakannya efisien yang kayak tadi itu bilang. Mesti ada sedikit yang harus disempurnakan. Yeah. Footwork pingpongnya itu Lebih simpel lagi. Lebih simpel lagi. Supaya bisa ngatasin lu punya keseimbangan kan. Yeah. Dari sini ke sini kan. Nah itu keseimbangan yang mesti di ini. Nah, makanya mesti kuatin kaki, pinggul, tangan, bukannya kaki doang. Pinggul, tangan itu mesti kuat. Jadi deh ini bisa ke depan bener-bener. Jadi enggak. Iya. Lu kan sering main begini kan? Iya benar. Bola pertama sih. Iya. Bola pertama. Makanya kan mesti gesernya mesti gini lu, jangan ke bawah. Ke samping. Ya. Tariknya ke samping, jangan kalau lu begini dia naik ininya pasti. Ya memang untuk kalau udah kebiasaan kadang-kadang Iya. itu kan nggak gampang ya. Berubah kebiasaannya susah. Jadi harus belajar lagi. Tapi sekarang gini, apa yang bisa membuat David ini punya keyakinan untuk juara di Paralimpik 2021 Jepang? Ya, saya kan sering ikut Pro Tour, main. Ya memang yang maksudnya paling susah saya hadapi itu kan yang Patrick itu yang juara satunya. Iya, Patrick. Tapi kalau yang lainnya sih ada menang ada kalah, cuman lebih banyak menangnya gitu. Tapi saya ya nggak mau mikirin langsung Patrick lah, maksudnya yang satu-satu satu pasti dulu karena konsentrasi. Pengalaman di 2016 juga kan kemarin saya kalah Komiko. Di Brasil itu 8 besar ya. Nggak dapat medali, makanya fokus satu-satu dulu. Karena kalau ada Paralimpik itu kan semua juga pasti persiapannya bagus, semua persiapannya bagus. Jadi kita harus siapin benar-benar mental sih ya, mental. Dan semua juga punya handicap masing-masing yang harus kita tahu juga nih dia susahnya apa kan. Seperti saya pergerakan apa yang saya susah, saya juga harus tahu mereka kan pergerakan apa yang mereka susah. Mempelajari musuh ya. Ya mempelajari handicapnya mereka juga. Yang penting masih bisa jaga kondisi, masih bisa terus maintain fisik, teknik. Terus tadi yang Kominfo bilang apa? Lebih efisien lagi mungkin ya. Ya saya yakin masih bisa bersaing sih. Bisa ya? Bisa bersaing di Paralimpik. Bisa bersaing apa bisa juara? Pasti kalau namanya atlet pengennya juara. Pasti pengen juara. Pasti kita lakukan terbaik. Do the best. Juga berdoa. Sekarang lu bikin sesuatu yang bisa ngingetin lu terus supaya lu semangat apa? Yang bisa membakar lu terus, menyemangati lu terus sampai nanti di saya ingin Paralimpik Jepang. Membuat sejarah sih Komiko. Waktu 2012 kan saya bikin sejarah. Indonesia belum pernah dapat medali di Paralimpik. Sekarang sejarah apa yang lu mau buat? Sekarang sejarah ingin dapat emas sih. Ingin dapat emas, pastinya pengen dapat emas. Nah, yang bisa mengingatkan lu supaya lu mau dapat emas apa?
Ya saya ingat almarhum ini juga ya Pak, Dedi saya ya. Dedi saya. Ya, itu yang bisa menyemangatin lu, Ya maksudnya terus yang saya bisa membakar lu, ingetin Ya, terus terus supaya gua saya- bisa meraih itu. terus saya ingin juga ya membanggakan buat orang tua, keluarga, istri, anak, juga untuk maksudnya untuk generasi muda sih, generasi muda khususnya anak-anak disabilitas, eh, buat inspirasi buat mereka bahwa dengan keterbatasan yang kita miliki itu bukan berarti kita menyerah ya, menyerah kita kalah dengan keadaan, tapi kita harus tetap semangat berjuang gitu. Itu cukup Ya, kuat hal-hal nggak? itulah. Cukup kuat nggak ingetin lu supaya lu bisa Ya, meraih? oke. Teman-teman, itu bincang-bincang saya, ngobrol-ngobrol singkat dengan Kok Minghao atau Pak Wisto Bagio. Pak Wisto Bagio ini mantan pelatih saya di PTM Indosemen dulu, tahun 97 kurang lebih sampai 2000. Saya pernah Rasakan tangan dibina oleh PTM Indosemen dan saya mau berterima kasih juga atas semua bimbingannya selama di Indosemen, dan saya juga mendoakan Kok Minghao tetap sehat Terima kasih, sama-sama. bersama keluarga. Terima kasih sudah dikasih waktu datang ke rumah. Iya. Salam olahraga, salam tenis meja. Ya, Semangat terus. semangat.